wa isruha kapusaubin au sya'rin lirrajuli aymanuhu. Artinya dan yang ke-20 daripada 22 masalah yang menjadi makruh di dalam melaksanakan sholat. Kita masuk udah yang ke-20. Jadi isrun itu bahasa Arabnya 20. Kemudian nunnya dibuang ya karena idopat kepada lafaz ha. Jadi wa isruha asalnya wa isruna laha, asalnya begitu. Nah sekarang nunnya dibuang tuh ya karena idopat. Ya, artinya isrun itu 20. Jadi yang ke-20 yang menjadi makruh dalam sholat menahan pakaian atau rambut bagi orang laki-laki. Aiman uhu yaitu menghalanginya minas sujudi daripada sujud ma'ahu bersama-samanya. Jadi kalau orang laki tuh kalau sholat nggak usah pakai megangin rambutnya, jangan pakai ya megangin pakaiannya, udah sujud aja gitu. Makanya yang bagus tuh kepalanya tertutup. Ya, jadi kalau tertutup kan kagak ngurusin rambut. Kadang-kadang ada orang ya nggak pakai peci, ya rambutnya panjang, ketika mau sujud ya gitu dulu. Iya. Terus mau sujud lagi, nah begini lagi. Makruh. Ya. Makanya disuruh pakai peci. Kalau di Arab biasa pakai imamah gitu sehingga rambutnya ya kebuntel tuh, keiket sama ya sama pecinya sehingga nggak repot-repot sujud udah nggak ngurusin rambut lagi. Ya, jangan pakai begini. Ya. Kan kadang-kadang ada ya rambutnya panjang, kemudian ketika sujud rundur lagi. Itu namanya kap. Ya. Jadi biarkan saja. Ya kalau kita udah pakai peci kan enak udah. Jadi enggak menghilangkan rasa kehusyuan. Dunal mar'ati wal khunsa, berbeda dengan orang perempuan dengan khunsa. Khunsa itu artinya kalau kata kita banci, yang punya 2 alat kelamin, laki dia punya, perempuan dia punya, itu namanya khunsa. Ya, jadi muskil makanya. Ya, muskil itu susah, dibilang laki kagak, dibilang perempuan kagak, namanya khunsa gitu. Bukan model-model banci yang kita temuin begitu tuh, bukan. Itu mah orang laki. Ya, coba lihat alat kelaminnya laki ya, gitu. Makanya kalau ngomong juga gede. Kalau lari juga kencengan dia larinya. Ya, itu mah emang orang laki. Cuma pakaiannya aja ya perempuan. Cuma kita bilangnya hunsa, banci. Ya, itu begitu. Kadang-kadang ada payudaranya. Payudara bisa disuntik, Pak. Ya, itu bisa dengan disuntik. Ya jadi punya payudara dia. Tapi kalau alat kelamin susah. Ya, belinya di mana? Ada di Ramayana. Di Glodok ada. Iya, nggak bisa alat kelamin udah begitu ya begitu aja. Nggak bisa diganti ya. Nggak bisa. Kali dia operasi. Nah, di operasi mungkin dengan alat-alat kedokter yang canggih bisa kali ya. Ya, cuma biayanya gede itu. Ada yang mau emang? Jangan deh, jangan. Karena itu namanya kita tidak nerimain apa yang sudah Allah ciptakan, yang Allah udah berikan. Udah terimain aja, syukuri apa yang ada gitu ya. Nah, begitu. Kecuali memang Allah udah ciptakan dari kecilnya punya 2 alat kelamin. Itu. Laki ada, perempuan ada. Itu namanya khunsa. Di dalam kitab fikih udah dijelaskan tuh. Ya, seandainya nanti ada hukum ya terjadi, nah itu udah ada. Ya, makanya dibilang dunal mar'ati wal khunsa begitu. Selain orang perempuan dan khunsa. Bal qad yajibu, bahkan terkadang wajib kapu sya'rihima, yaitu menahan daripada 2 rambut keduanya. Huma itu maksudnya khunsa sama mar'ah. Walidzalika, karena itulah qala al-Qalyubi, berkata Imam al-Qalyubi, na'am iya
yajibu kafu sya'ri imra'atin wa khunsa, wajib menahan rambutnya orang perempuan dan khunsa. Tawab kopat yang memang ya itu sangat tergantung sihatus sholati, sahnya sholat alaihi atasnya kafu sya'ri imra'atin wa khunsa. Sebab kalau orang perempuan rambutnya kan harus tertutup ya. Ya, karena di aurat. Ya, aurat. Makanya Bu, ya itu ibu-ibu kalau sholat jangan sampai rambutnya kelihatan. Pakai mukena deh, Bapak Saudara. Ya, itu jangan sampai ada rambut-rambut yang keluar. Sebab rambut orang perempuan kan aurat. Ya, jadi berarti terbuka auratnya. Makanya kita perhatiin, kalau orang perempuan tuh pakai mukena yang benar. Kalau ya rambutnya agak panjang diapain? Ya, diikat. Ya, sehingga enggak keluar pada waktu sujud tuh. Ya, enggak kemana-mana. Ya, karena memang itu wajib hukumnya. Jangan sampai nampak kelihatan. Enggak boleh tuh. Ya, kalau orang laki ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau rambutnya banyak itu jangan sampai mengganggu pada saat sujudnya. Ya, itu mestinya ditutup. Ya, sehingga tidak mengganggu. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan bainas salati antara salat alal janazati, salat jenazah, wa ghairiha dan lainnya. Walaupun salat jenazah enggak pakai apa? Salat jenazah enggak pakai apa? Enggak pakai sujud. Kan tadi katanya makruhnya itu pada saat sujud rambut terbuka begitu. Tapi ya nanti pada pelaksanaannya walaupun salat jenazah itu enggak pakai sujud ya tetap aja ya ditutup kepalanya. Ya begitu. Sekira-kira kalau nanti sujud tidak mengganggu. Walaupun sholat jenazah nggak pakai sujud. Ada nggak sholat jenazah yang pakai sujud? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ini yang remaja ya. Jangan. Ada ruku. Ya. Terus makmumnya ngikutin aja lagi. Ya, makmumnya ngikutin. Saya dikirimin tuh Pak Haji. Ya, yang sholat jenazah ada rukunya. Saya dikirimin juga. Begitu. Jadi salah satu bentuk sholat jenazah itu ya binaan ala taksir, sehingga enggak boleh pakai ruku, enggak boleh pakai sujud. Cuma berapa? Ya cuma 4 takbir aja. Baca Fatihah enggak baca surah. Ya, enggak usah baca surah. Ya, cukup Fatihah, kemudian sholawat, kemudian doa. Ya. Udah, doa lagi, salam dah. 4 takbir doang. Singkat. Makanya kalau ada jenazah, ya sholatnya singkat. Jangan ceramahnya lama-lama. Gitu. Ini sholat udah singkat. Agama yang ngajarin. Ada tausiah. Sejam. Ini repot. Kasihan tuh jenazahnya. Nggak boleh. Kalau ada sekedarnya aja. Ya, sekedar ishad. Itu sambutan tuan rumah juga jangan lama-lama. Ini sambutan tuan rumah 15 menit. Iya, ini jangan. 3 menit udah singkat ucapan terima kasih, mohon maaf. Yang terpenting hak ya, hakul adami. Nah, kalau ada mohon ya nanti ya dilimpahkan kepada keluarga. Itu yang paling penting itu doang. Enggak usah yang lain-lain. Nah, ishad yang paling penting ishadnya udah jangan lama-lama. Nah, begitu. Jangan terlalu lama. Karena memang sholat jenazah itu binaan ala taksir. Nah, kita diharapkan ya untuk meringkas. Dan nanti kalau mau lama dikuburkan dulu, baru ceramah di situ. Ya, jadi kalau ada ceramah ada apa tuh kalau udah di kuburan. Jadi jenazah udah dikuburkan, ada yang mau ceramah boleh dah tuh. Ya, kan banyak juga yang hadir, nggak apa-apa. Nah, tausiah tentang kematian tuh kalau udah di kuburan. Kalau masih di masjid itu jangan. Ya, karena waktunya singkat, binaan ala taksir namanya. Itu etikanya begitu, aturan mainnya. Ya. Wala bainal qaimi wal qaidi, dan juga antara sholat yang berdiri dan yang duduk sama aja. Ya, baik sholat itu posisinya berdiri bagi yang mampu, atau sholat itu qaid duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Li khabari, karena ada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akufa sauban wala sya'ron.
Rawahu Syaikhan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Azum itu tulang. 7 tulang itu 7 anggota sujud. Dari mulai jidat 1, tangan 2, kemudian dengkul 2, sama telapak kaki berapa? 2 kanan kiri. Berarti 7 enggak? 7. Wala aku pasauban wala sa'ron, dan tidak boleh saya melepaskan pakaian dan rambut. Rawahu Syaikhan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, umirtu alla akfita as-sa'ra awis siyaba. Ya, jadi dalam riwayat yang lain saya diperintahkan untuk tidak boleh melepas rambut atau pakaian. Wa akfita bikasril fa'i. Akfita itu dikasrokan paknya. Wabita'i akpi, tuh akpita, ya, begitu. Min babi doroba yadribu kapata yakpitu, doroba yadribu kapata yakpitu, ay ajma'u, artinya saya ngumpulin. Wa min zalika, karena itulah ayusalliya, salat seseorang, wasa'ruhu ma'kusun au mardudun, sementara yaitu rambutnya diikat, ya. Watah ta imamati, di bawah apa? Di bawah imamahnya. Jadi rambut tuh ya ada di bawah imamahnya. Makanya mestinya ditutup. Ya, begitu. Kalau kita nggak pakai imamah, pakai apa? Pakai peci. Ya, mau peci hitam, mau peci putih, terserah. Di Indonesia paling banyak macam-macamnya ya. Tuh, peci putih nih ya banyak kita. Kalau di Mekah tuh peci putih made in apa tuh? Cina, rata-rata Cina. Kalau kita peci made in apa ya? Banyak Tasik, ada ya. Oh, banyak. Ya, kita ini termasuk penghasil kerajinan terbaik sebenarnya. Ini kalau dibawa ke Arab juga laku. Ya, walaupun yang beli orang Indonesia juga. Ya, dari sini kita bawa ke sana, kita jual di sana. Ya, yang beli orang Indonesia sampai sana bilang, "Nih dari Mekah, Arab." Ternyata buatan orang Tasik. Ya, bisa begitu. Ya, peci hitam. Orang Arab juga suka dengan peci hitam. Ya, kadang-kadang kita kalau pakai, kalau pas sama palanya didemen, diminta. Ya, kan pala dia agak besar-besar. Kalau yang kebetulan punya peci ukuran besar, itu disuka. Gitu. Makanya kita juga suka sama peci hitam. Kalau di sana tuh, kalau dulu orang-orang tua ngajarin, kalau pergi haji, kalau belum ya selesai wukuf di Arafah, belum tahallul, jangan ganti dulu pakai peci putih, pakai peci hitam aja dulu. Oh, begitu. Nah, kalau udah rapi tuh hajinya, udah tahallul awal, tahallul sani, nah baru ganti sama yang putih. Itu begitu. Ya. Nah, jadi itu kalau kita pakai peci-peci hitam tuh Bapak Saudara, dibilang, dulu zamannya Soekarno. Habis Soekarno apa? Soeharto. Nah, begitu. Jadi sangat terkenal itu. Ya, Soekarno, Soeharto. Nah, begitu. Jadi ya ini salah satu ciri peci orang Indonesia. Ya, peci hitam. Tapi ada juga yang peci-peci yang model-model kita yang putih juga banyak. Ya, itu malah lebih gampang. Kalau kita mau kemana, kadang-kadang kita bisa kantongin ya. Kita bisa kantongin, untuk kita pakai. Kalau peci hitam susah dikantongin ya. Begitu. Ya, jadi enak-enaknya aja dah, terserah. Yang penting ketika sholat, tutup nih kepala. Terserah mau pecinya yang bagaimana aja. Ya, itu tergantung ya kita sukanya. Ya, sama yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian ya dijelaskan lagi di sini au saubuhu au wakamuhu musmarun ay marpuun, atau bajunya atau lengannya itu diangkat. Wa yusannu, dan disunnahkan liman ro'ahu, bagi orang yang melihatnya kadzalika seperti itu, walau musallian akhir, sekalipun orang sholat di tempat yang lain, ayyahullahu, ya, untuk melepaskannya, haitsula fitnata, kalau seandainya tidak ada fitnah. Naam ya, lau badarosahsun, ya seandainya kalau
segera seseorang wahalla kamuhu al-musmar dan dilepas lengannya yang sudah diangkat, wa kana fi malun kemudian dia ada di situ harta, wa talipa dan bisa rusak, kana dominan lahu maka dia boleh untuk menjaminnya. Wa minhu dan diantara syaddul wasti mengikat bagian tengahnya, fayukrahu maka dimakruhkan illa li hajatin kecuali kalau ada hajat, bi an kanat tara auratahu seperti kalau dia bisa ngelihat auratnya diikat. Dia kalau pakai gamis gitu. Ya, kemudian kalau nggak diikat digesper di tengah, itu nanti dia bisa ngelihat auratnya. Nah, saat itu boleh ya pakai sabuk ya di tengahnya. Tapi kalau enggak jangan, makruh hukumnya. Takut mengganggu konsentrasi sholatnya seperti itu. Tapi kalau kita pakai sarung mah udah enak dah. Kalau ada orang pakai gamis, makanya pakai daleman. Kalau kita orang Indonesia banyak pakai daleman, kayak gamis. Kalau dia nggak pakai apa-apa, gamis doang, ya bisa takutnya ntar ngelihat. Ya, makanya perlu diikat tengahnya biar nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi begitu nggak makruh karena takut ya alasannya ngelihat auratnya. Amal izbatu adapun izbah itu artinya ujung daripada imamah. Ya, ujung daripada imam wahiyat torpu imamatihi yaitu ujung imamahnya. Orang kalau pakai imamah tuh ngelis kan ada ujungnya tuh ya. Ya. Itu payukrohu maka dimahrukan ghirzuha memasukkannya. Jadi biar dikeluarin. Ada istilahnya apa tuh namanya? Buntutnya ya. Buntutnya apa sih? Kuncirnya. Ada kuncirnya. Jangan dimasukin ke dalam jadi nggak ada kuncirnya. Ya, itu makruh. Kalau dimasukkannya tuh izbahnya, ya, ujung sorbannya. Ya, jadi bal yusannu akan tetapi disunahkan irkhauha. Jadi dia lepaskan gitu. Makanya ada orang pakai imamah tuh ada yang ada ujungnya, ada yang enggak. Yang bagus yang ada ujungnya. Ya, yang bagus ada ujungnya. Irkha, dilepaskan. Wa yukrahu aidan kharijas sholati dan dimakruhkan juga di luar sholat. Di luar sholat juga hukumnya makruh. Kalau dimasukkan, diumpetin gitu nggak ada ujungnya, biarkan aja. Irkha dilepaskan. Lakinnahu fi sholati asyaddu karohatan. Tapi kalau di dalam sholat lebih makruh lagi. Di luar sholat pakai imamah model begitu juga makruh. Ya kalau di dalam sholat lebih makruh lagi. Makanya ada kuncirnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau Rasulullah bersabda innallaha yukrihul imamata as-sama. Ya, sesungguhnya Allah tidak suka dengan ya imamah yang enggak ada ya apanya tadi? Kuncirnya. Dimasukin ke dalam. Wahadiya asyara wahadiya isriha yang ke-21. Yang ke-21 nih. Ya, apa yang dimakruhkan? Wad'u yadihi ala pamihi, meletakkan tangannya di atas mulutnya, tangannya diginiin. Ya, itu makruh tuh dalam sholat. Jadi kita lagi sholat begini aja, mulutnya ditutupin, namanya tangan diletakkan di mulut, itu makruh hukumnya. Bila nanti ada, ya nanti ada. Kalau nguap boleh, ya. Namanya ada hajat, nguap boleh tutup. Ada yang bilang begini tutupnya. Tapi ada yang bilang dia pakai ini, pakai tangan kiri. Nah, begitu. Ya, jadi pakai tangan kiri. Jangan lagi sholat, jangan begitu. Ya, jadi tutup. Nah, begitu ya. Ditutup. Nah, kalau itu ada hajat namanya, dibolehkan. Ini tanpa hajat, meletakkan tangannya di atas mulutnya, ditutupin mulutnya. Bila hajatin, itu hukumnya makruh. Fa'in kana laha kaman, kalau seandainya dia punya kam. Kam itu artinya apa? Ya, fa'in kana laha kalau seandainya ada hajat, begitu. Fa'in kana laha kalau seandainya ada hajat bagi dia, kama iza tasa'aba. Ini contohnya yang tadi tanya. Seperti apabila ada seseorang yang menguap, ya. Atau apa namanya tuh? Nguap, tasa'aba, ya nguap emang ya. Ya. Pala karohata maka enggak makruh. Bal yustahabu akan tetapi disunahkan lahu baginya.
zalika untuk menutup mulutnya. Kalau lagi uap bukan makruh malah sunnah. Gitu. Kita lagi sholat nih. Ya, ada uap gitu, nguap kita ngantuk. Nah, kalau kita nguap kita ngantuk, tutup buru-buru. Itu malah sunnah ya, Pak. Jadi bukan makruh, jadi malah sunnah hukumnya. Ya, itu dalam hadis seperti itu dianjurkannya. Bal yustahabu lahu. Wa yusannu dan disunahkan ayakunal maudu al yadal yusra, diletakkannya tangan kirinya. Ada yang bilang pakai tangan kiri. Kalau ini kan tangan kanan ya. Ya, ada yang bilang begini, tapi ya satu lagi punya pendapat disunahkannya pakai tangan pakai tangan kiri. Terus wal aula lebih utamanya lagi zohruha, pakai belakangnya begini. Ya, jadi ada 3 nih. Yang pertama begini hukumnya makruh di dalam sholat tanpa ada hajat. Kalau ada hajat seperti nguap boleh begini. Bahkan hukumnya sunnah. Namun yang paling bagus yang disunahkan pakai tangan kiri begini. Yang lebih bagus lagi pakai belakangnya. Nah begitu. Jadi kesimpulannya paling bagus bagaimana? Ya begini. Pakai tangan kiri. Tuh begitu. Kama abta bidzalika syaikhuna, sebagaimana telah memberikan fatwa hal tersebut syaikhuna guru kami yang bernama Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani. Wasaniya isriha yang terakhir yang ke-22. Yang ke-22 yang termasuk makruh dalam sholat apa? Talassumun li rajulin. Apa talassum? Menutup wahwa tagniyatul pami, menutup bagian muka, terus watana kubun li ghairi, dan tertutup yang lainnya. Mulutnya ketutup sama yang lain-lain ketutup juga, sampai hidung-hidungnya ditutup. Tuh, apa namanya? Ya sekarang pakai masker. Ya. Jadi sholat kalau nutup mulut sampai terus ke hidung-hidungnya, ya ketutup, bagian-bagian yang lain ketutup juga, itu hukumnya makruh. Ya, taghtiyatul fam wa taghdiyatu mazada 'alal fam. Tuh begitu, nutup juga bagian-bagian dari muka, lebihannya minal wajhi dari muka. Kan kalau pakai masker ke hidung-hidung nutup ya. Tuh, itu linnahi karena ada larangan. Anil awali yang pertama, waqi sebisan dan dikias dengan yang kedua. Qala Ibnu Hajarin berkata dalam hal ini Imam Ibnu Hajar fil Manhajil Qawim. Jadi enggak sampai haram. Kalau dulu kan ada satu video yang di-share bahwa pakai masker hukumnya apa? Haram. Itu kalau asalnya pakai masker itu artinya nutup mulut dan sampai lebih, sampai ke hidung-hidung. Itu hukumnya makruh. Makruh. Tapi kalau ada hajat, enggak. Kalau kemarin kita ada hajat ya. Ya, karena memang kondisi ya pandemi Covid, virus lagi di mana-mana. Ya, enggak apa-apa. Silahkan. Ya, orang nguap aja. Jadi boleh ya nutup. Kan begitu. Jadi fikih itu hukum begitu. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi hukum itu selalu ya disesuaikan dengan kondisi ilahnya, alasannya. Kenapa? Oh sekarang orang pakai masker karena takut ya tertular. Sehingga kata orang yang memang paham tentang kesehatan, salah satunya untuk menghindar pakai masker. Nggak apa-apa. Makanya saya bilang, kalau ada orang sholat pakai masker dalam situasi kondisi seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang kagak pakai masker karena dia yakin udah nggak tertular, nggak apa-apa juga. Yang penting jangan saling bilang gue yang bener, lu yang salah. Itu yang kagak boleh. Ya, jadi pada ribut kita ntar. Ya, biarin yang mau pakai masker pakai aja. Ini kan ada orang yang sombong banget, sholat pakai masker di masjid aman. Jangan sombong begitu. Kalau ente nggak pakai masker nggak apa-apa, silahkan. Bagi saudara kita yang mau pakai masker, hormatin juga, silahkan. Beres nggak begitu? Beres udah. Jangan di depan umum di podium ngomong begitu. Ya, bapak-bapak saudara-saudara yang pakai masker buka aja. Ya, takut banget mau mati. Ya Allah, jangan begitu kita. Ya, ya. Jangan begitu dah pokoknya. Ya, pokoknya
silahkan yang mau pakai masker make, yang kagak juga kagak. Ya, silahkan aja keyakinan pribadi masing-masing. Nah, seperti itu. Cuma saya selalu pesan, yang pakai masker kalau makan buka, gitu. Kalau mau minum buka juga, udah begitu doang. Ya, udah. Ya. Jadi nggak usah sampai seperti itu kita. Ya, jadi alhamdulillah nanti akhirnya sholatnya yang paling penting berjalan. Jangan sholatnya diliburin, jangan. Ya, liburin, jaga jarak, masih sampai sekarang masih jaga jarak aja. Foto aja nggak pernah jaga jarak ya. Nah begitu, udah. Tapi prokesnya diteruskan nggak apa-apa. Tapi kalau jaga jarak mau sholat sebentar doang. Habis sholat jaga jarak boleh. Ya, lagi sholat jangan. Ayo aturannya. Kalau dulu lagi sedang gawat-gawatnya nggak apa-apa dah. Ya, tapi sekarang kan udah. Ini kalau seandainya nggak ada pembangunan, ya ini karpet udah mesti dipasang. Tapi karena memang lagi pembangunan ngebul. Tujuannya bukan karena COVID nih, bukan. Ya karena memang lagi pembangunan. Sayang-sayang karpet tak rusak. Apa emang karpetnya belum dibeli? Ya. Nah begitu. Iya, ganti. Ya, udah nggak pantas itu. Udah, ya itu cakep banget atasnya. Masa karpetnya nggak diganti? Ya, gitu. Ganti Pak Haji Ibnu. Ya, insya Allah. Nah begitu. Ya, jadi ya nanti kalau udah nggak ngebul lagi, kalau kita pasang karpet baru ngebul, sayang ya, Bang Mandi ya, sayang. Nah begitu. Tapi nanti kalau udah selesai, wah enak banget. Saya bayangin dah, Nurul Solehah mantep. Ya, nah begitu. Iya, asentar. Ya, satu-satu dulu dah. Ya, seperti itu. Jadi terkait dengan masalah pakai masker begitu ya Bapak. Saudara, ya, jadi asalnya memang makruh, tapi kalau ada hajat hilang kemakruhannya. Bahkan itu perlu ya untuk menjaga dia keamanan. Jangan gara-gara itu dia kagak sholat, sholat aja pakai masker. Ya seperti itu, insya Allah aman. Ya, nah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Qawim. Faslun, ini satu pasal. Selesai tuh yang namanya hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat udah selesai. Ada 22. Nah sekarang kita pindah bahasan. Yaitu fi mufsidatis sholati, menerangkan tentang hal-hal yang bisa merusak dalam sholat. Atau yang bisa membatalkan sholat. Lagi sholat nih kita udah kerjakan. Ada hal-hal yang bisa merusak. Ya sehingga akhirnya sholatnya batal. Nah ini penting juga kita ketahui nih. Fi mufsidatis sholah, ya, di dalam menerangkan hal-hal yang dapat merusak sholat. Tabtulus sholatu bi arba'a asyarata khoslatan. Sholat batal dengan sebab ada 14 perbuatan atau pekerjaan. Jadi ada yang menyebabkan ya perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Nah menurut ulama-ulama fikih itu di jumlah-jumlah ada 14. Ada 14 macam yang bisa membatalkan sholat. Nanti kita akan bahas satu-satu. Satu-satu akan kita bahas. Bal akan tetapi bi aksar min zalika, ada juga yang lebih dari itu menyebutkannya. Ya, lebih banyak dari 14. Ada yang bilang lebih dari 14. Cuma di sini Imam Nawawi menjelaskan ada 14. Wal khislah bikasril kha